Hadirin jamaah Junuduz Zakirin atau pasukan zikir yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-141 ini kita akan membahas hikmah yang ke-70 di mana Ibnu Athaillah Sakandari pengarang kitab monumental Ahkam, beliau mengemukakan pada halaman 46 baris tengah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma sabaqat, tidak berkembang, aghsanu zillin, cabang-cabangnya kehinaan atau benih-benihnya kehinaan, illa ala badri tuma'in, kecuali tumbuh di atas bibit-bibit ketamakan. Secara dengan kosakata tadi, kita insya Allah di hikmah ke-70 ini bahas tentang tamak. Tamak. Mungkin sudah maklum dan sudah umum, yang namanya tamak itu adalah orang serakah, orang yang rakus. Nah, dalam sisi tasawuf itu menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Karena sifat tamak itu sangatlah tercela. Jangankan ya di situ orang gede, orang berpangkat, orang yang berwibawa, itu akan hilang kewibawaannya, akan hilang keistimewaannya ketika ada sifat tamak di dalamnya. Itu orang gede, orang besar. Apalagi orang yang seperti umum. Kalau kita dihinggapi yang namanya tamak tadi, maka akan menjadi orang yang rendah, akan menjadi orang yang hina. Nah, makanya ya di bulan ini kita diingatkan Rajab, Isra Mi'raj, kemarin sudah dibahas tentang masalah sholat. Salah satunya yang namanya sholat itu bertujuan supaya kita itu tidak hidup tamak. Karena orang yang tamak pasti menggantungkan segala sesuatunya kepada makhluk dan makhluk. Dan ketika kita semakin banyak apa-apa yang ada di dunia ini kita gantungkan, kita sandarkan kepada makhluk, sudah dipastikan pintu kecewa akan semakin lebar. Tapi ketika kita semakin kecil, semakin sedikit, bahkan tidak ada sifat tamak, maka kebahagiaan itu akan mudah kita dapatkan. Nah, di sholat kita bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah. Dengan kata lain, sholat itu mendidik kita supaya tidak hidup tamak. Ya. Nah, makanya tamak itu bahasa Arabnya toma'a. Iya. Di situ ada yang mengatakan itu ya perutnya gede. Ya. Perutnya gede tapi ujungnya masih ain, ya. Masih terbuka. Mulutnya. Berarti apa? Walaupun sudah berisi banyak, pengen terus, ya terus. Ya. Nah, makanya karena yang namanya tamak itu sangatlah tercela, maka kita akan bahas ya pada malam hari ini. Menurut Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitabnya tidak akan berkembang biak ya, itu yang namanya benih-benih kehinaan, kecuali
bibit-bibitnya itu tumbuh di atas sifat ketamakan, di atas sifat yang rakus. Makanya sifat tamak ini akan menjadi aib yang sangat besar bagi kita sang pengembara rohani. Ya, kita kan sang pengembara rohani adalah hamba Allah. Nah, kalau hamba Allah ada sifat tamak itu berarti menjadi aib yang sangat besar yang harus kita sirnakan, yang harus kita hilangkan. Dan sifat tamak tadi, segala kehinaan, segala kerendahan itu ada pada sifat tamak. Makanya yang namanya tamak itu harus kita hindari. Kemudian juga yang namanya tamak, menurut beliau tamak itu adalah menjadi segala ya, bibit-bibit daripada penyakit hati datang pada seseorang tersebut. Nah, kemudian juga kita ya mesti tahu tadi orang yang tamak bergantungnya sama manusia, bersandarnya kepada manusia. Kalau sudah seperti itu berarti sudah dia itu dicap sebagai orang yang ragu kepada Allah, ragu kepada kekuasaan Allah, ragu kepada takdir-takdirnya Allah. Kenapa? Masih bergantung sama manusia. Ya. Contoh mudahnya orang yang tamak itu bagaimana? Misal saya sajalah, jangan yang lainnya supaya lebih konkret ya, lebih jelas, lebih nyata. Biasanya seorang dai, seorang penceramah, ketika lagi naik di panggung menggelegar sangat luar biasa, turun dari panggung, apa yang diharapkan? Amplop. Amplop. Nah, kalau seandainya saya itu ya tadi berharap amplop, berharap duit, maka akan kecewa. Dijamin iya. Soalnya pribadi saya pernah seperti itu. Pernah karena apa? Manusia biasa. Pernah diundang, megahnya luar biasa. Pas di situ ya pulang ngenes. Ya karena apa, berharapnya ya gede gitu ya. Nah makanya ya jangan berharap itu, karena apa, nanti akan kecewa. Iya. Nah makanya ada di situ seorang dai dites sama Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi pada zamannya di situ banyak dai-dai muncul. Ya, orang ceramah banyak. Katakanlah di masjid ini itu sudah ada 10 atau 20 yang ceramah ya. Nah, Imam Ali karramallahu wajhah itu ya mengetes, menguji dai-dai yang ada di sini dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya emang gak banyak, cuma 2. Kalau seandainya pertanyaan 2 tadi bisa dijawab, mereka yang tadi ceramah di sini ya itu layak untuk didengarkan. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa ya menjawab pertanyaan Imam Ali karramallahu wajhah, berarti dia harus mundur. Jangan ceramah di sini, karena apa? Belum layak didengarkan. Ternyata pada saat dites ada 10, 9 gugur. Tidak bisa menjawab pertanyaan Imam Ali karramallahu wajhah. Cuma ada 1 orang yang bisa menjawab. Siapa? Abu Bakar Al-Wara'. Ya. Nah, di dalam ceritanya Imam Ali itu bertanya, "Wahai kamu seorang dai, coba jawab pertanyaanku. Bila mana kau bisa menjawab, berarti kamu layak untuk ceramah di sini." Apa pertanyaannya? Apa yang bisa mengokohkan agama? Nah, kemudian dijawab oleh Hasan Al-Wara'. Yang namanya agama itu bisa kuat, bisa kokoh. Karena apa?
menjaga diri saya dari sifat-sifat yang syubhat, yang tidak jelas. Imam Ali tersenyum. Wah, ini ya, jawabannya sudah masuk. Kemudian disusul lagi pertanyaan yang kedua oleh Imam Ali. Apa yang bisa merusak agama ini? Kemudian beliau ya Sanwara menjawab, at-tama'u ya Ali, tamak atau rakus. Imam Ali langsung ya berkomentar, engkau boleh ya tetap mengajar di sini. Orang seperti engkau dapat memberi ceramah di publik, pantas. Ya kan apa? Dites 2 pertanyaan tadi bisa menjawab. Ya. Dan memang yang namanya tamak itu luar biasa. Menurut tadi yang ditanya ya sama Imam Ali, Abu Bakar, Abu Warok. Jadi ketika yang namanya tamak itu bila si tamak tadi ditanya, "Hei tamak, siapa bapakmu?" Tamak menjawab, "Bapak saya itu adalah keraguan-raguan terhadap takdirnya Allah." Kemudian si tamak ditanya lagi, "Apa pekerjaanmu tamak?" Tamak menjawab, "Ya kerjaan saya yang merendahkan diri di hadapan manusia, menjilat." Ya, kemudian bila ditanya si tamak tadi, "Apa tujuanmu wahai tamak?" Tamak akan menjawab, "Ya tujuannya tidak akan dapat apa-apa. Kosong." Jadi kita percuma kalau seandainya merendahkan diri kita di hadapan manusia. Ujung-ujungnya kecewa, bahkan di situ bisa menjulut permusuhan, bahkan dendam. Dan itu bisa terbukti, ya. Iya, di kalangan kehidupan. Ya. Makanya kita terapkan jangan tamak, tapi waro. Ya, kita jaga diri kita dari perkara-perkara ya keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Nah, karena yang namanya waro tadi menunjukkan bahwasanya kita itu mempunyai keyakinan. Kemudian juga kesempurnaan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya kita itu menghilangkan tamak yang ada pada diri kita, sifat wara, sifat hati-hati, ya, tidak main sikat embat, apalagi kita sampai menghinakan diri demi sesuatu. Itu orang yang waro akan memutuskan hubungan-hubungan dengan makhluk-makhluk yang ada, ya. Tapi secara hakikat ini ya, secara syariat masih berhubungan, ya. Tapi secara hakikatnya mereka itu akan memutuskan. Baik ketika dia diberi, dia itu bukan yang dipandang orang yang memberi. Ataupun dia itu ketika menolak. Ya di situ dia bukan yang dilihat adalah sesuatu penolakannya. Ataupun ketika dia menerima, ya dia itu tidak melihat kepada siapa makhluk yang memberi. Secara syariatnya mungkin dia bersosial, tapi apa? Dia yakin ketika ada dia memberi, ketika dia menerima ataupun menolak, dia itu langsung melihatnya bukan kepada karunia-Nya Allahnya, bukan kepada nikmatnya, bukan kepada sesuatu hadiahnya, bukan kepada rezekinya, tapi apa? Langsung memandangnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan itu dibungkus sebagai karunia atau kefadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kalau seandainya kita pengen aman, ya. Nah, makanya dalam hal ini ya untuk penutup, memang yang namanya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini menerima yang namanya rizki. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mereka semua menerima. Iya, cuma ada yang mungkin satu makannya ya itu dia rizkinya dengan menghinakan diri. Ini naudzubillah. Seperti apa? Minta ya. Itu kemudian juga tamak, berharap saja gitu ya. Kemudian juga ada mungkin rezekinya bisa kita dapatkan lewat apa? Kerja keras. Seperti ya buruh, ya seperti kuli. Nah, itu adalah tipe orang-orang yang pekerja keras, banting tulang, ya.
baru di sana dapat rezeki. Ya. Bagus, bagus. Yang penting di sana halal. Kemudian juga ada yang menunggu. Siapa yang menunggu ini? Ya modelnya seperti pedagang. Kalau dia itu dagang, nunggu kan ya, ada pembeli, ya, dibeli barang dagangnya, baru di sana dapat rezeki. Nah itu bentuknya ada yang seperti itu. Ada lagi yang mungkin ini lebih aneh ya, karena apa? Dia usaha tidak, tapi ini rezekinya sangat mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Adalah orang-orang sufi yang dicap diangkat menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya berkata seperti ini, awas jangan tanda petik. Oh, jangan mengunun, malas enak. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi gimana? Orang yang seperti itu adalah wali Allah ya. Orang yang sudah di situ diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali sehingga apa di sana terputus segala kasabnya, segala usahanya. Dia itu sudah tidak bekerja di dunianya. Karena apa? Yang ia lihat hanya Allah, Allah, dan Allah. Dan Allah nanti akan memberi apa? Ya bagian dia dijamin, dimudahkan rezekinya. Walaupun kelihatannya tidur saja ya. Tapi rezekinya bu anak baik. Walaupun orangnya maafnya masih tidur, tapi di sana udah baris yang antri. Ya, pasien. Yang disebur ya. Nah itu ya cuma tidak semuanya ya tidak semuanya seperti itu ya. Makanya wali Allah Subhanahu wa taala itu sedikit ya di dunia ini. Nah, kita orang umum ya udah jadi wali umum saja, bekerja iya, sholatnya iya, itu wali iya, wali itu. Iya. Wali-wali kaya. Kalau wali khusus ya mungkin di sana hanya ya ibadah taat dan taat ya kemudian dia dikasih kemudahan rezekinya. Terus gampangnya ngemek be waras. Ngempus be mandi gitu ya. Secara secara sosialnya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan insya Allah ya kita akan lanjut kembali pada kesempatan berikutnya. Allah a'lam bishawab.